Kamera akhirnya dipasang di kuburan Fadilah, dan prosesi pemakaman segera dilanjutkan dengan cepat. Fahmi merasa jantungnya semakin berat setiap kali skop tanah menutupi jenazah Fadilah. Dalam hatinya, ia terus-menerus berdoa agar Fadilah tenang di sisi Allah, meski perasaan bersalah terus menghantuinya. Bu Hani yang berdiri tak jauh dari kuburan tampak puas. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti malam," katanya dengan nada dingin. Setelah semuanya selesai, Fahmi dan Amar segera kembali ke rumah untuk menyiapkan layar besar yang akan menampilkan apa yang akan terjadi dalam kubur. Setelah pemakaman selesai dan kamera telah dipasang, malam itu menjadi malam yang paling menegangkan dalam hidup Fahmi. Bersama dengan tetangga dan keluarga, Fahmi duduk di depan layar besar yang menampilkan gambar dari kamera yang dipasang di dalam kubur Fadilah. Rasa takut dan ketidakpastian menguasai hatinya, sementara Bu Hani duduk dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menyaksikan apa yang ia klaim sebagai bukti dari dosa-dosa Fadilah. Fahmi merasa sangat gelisah. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin berat. Gambar di layar menunjukkan kegelapan dalam kuburan. Hanya sesekali terlihat kilatan cahaya yang menembus tanah dari lubang paralon untuk kabel. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gambar mulai bergetar. Suara aneh terdengar dari speaker, membuat orang-orang di ruangan itu menahan napas. "Apa itu?" salah seorang tetangga berbisik, penuh rasa takut. Fahmi berdiri, mendekat ke layar dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kain kafan itu terlihat bergerak, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Ketika kain kafan di layar mulai bergerak, ketakutan menyelimuti seluruh ruangan. Orang-orang mulai panik, beberapa bahkan menjerit ketakutan. "Ini tidak mungkin, apa yang sedang terjadi?" teriak salah seorang tetangga, wajahnya pucat. Fahmi yang awalnya hanya berdiri terpaku, tiba-tiba merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, diikuti oleh beberapa tetangga yang penasaran. Mereka semua menuju ke kuburan Fadilah yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah. Di sepanjang perjalanan, pikiran Fahmi penuh dengan berbagai kemungkinan. Namun satu hal yang pasti, ada sesuatu yang salah. Ketika mereka tiba di kuburan, Fahmi segera melihat bahwa tanah di atas kuburan Fadilah tampak seperti bergerak. "Ini tidak mungkin," serunya dengan nada putus asa. Beberapa pria tetangga segera mengambil cangkul dan mulai menggali dengan panik. Sementara Fahmi hanya bisa berdiri di sana dengan perasaan tak menentu. Ketika tanah mulai tersingkap, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Fadilah, yang seharusnya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Matanya perlahan membuka, dan dia berjuang untuk bernapas. Tolong aku," Fadilah berbisik dengan lemah, membuat semua orang di sana terkejut dan terpana. Melihat Fadilah masih hidup, membuat Fahmi merasa seolah-olah hidupnya terbalik. "Segera bawa dia ke rumah sakit," teriaknya dengan suara yang penuh kepanikan. Semua orang bergegas membantu mengangkat Fadilah yang terlihat sangat lemah, tubuhnya penuh debu dan lumpur. Mereka segera membawanya ke rumah sakit terdekat, dengan Fahmi yang terus berada di sisi Fadilah, memegang tangannya erat-erat. Di dalam perjalanan, Fahmi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. "Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Aku tidak bisa mempercayai semua ini," gumamnya sambil menahan air mata. Setibanya di rumah sakit, para dokter segera menangani Fadilah dengan peralatan darurat. Mereka memasangnya di unit perawatan intensif, berusaha menyelamatkan hidupnya. Salah seorang dokter yang menangani Fadilah keluar dari ruang perawatan dan mendekati Fahmi dengan wajah serius. Fadilah dalam kondisi kritis. Dia mengalami kerusakan internal yang parah dan hampir kehabisan oksigen. "Beruntung dia masih bisa bertahan," kata dokter itu. Fahmi hanya bisa mengangguk. Hatinya terasa hancur melihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Dia menyadari bahwa bukan hanya Fadilah yang hampir kehilangan nyawa, tetapi juga bayi mereka yang masih dalam kandungan.